kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu bahwa setiap bulan selalu kita ada tema yang baru. Dan bulan ini kita bicara tentang counting stars. Counting stars itu artinya menghitung berkat Tuhan, menghitung kebaikan Tuhan. Dan khusus untuk minggu ini, saya ingin men-sharingkan satu subtema dari tema besar counting stars itu yang berjudul Showing Gratefulness. Menunjukkan rasa syukur, showing gratefulness. Grateful itu bersyukur, saudara. Saudara-saudara, di dalam ilmu psikologi ada satu istilah yang namanya negativity bias. Dan mungkin saudara baru pernah mendengar istilah ini. Satu istilah yang namanya negativity bias. Dan dikatakan bahwa semua manusia itu memiliki negativity bias ini, saudara. Nah, apa sih yang disebut negativity bias? Apa sih artinya? Negativity bias itu adalah satu kecenderungan yang dimiliki oleh semua manusia, yaitu kecenderungan untuk mengingat satu hal negatif yang dia alami dibandingkan 10 hal baik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan negativity bias itu adalah suatu kecenderungan yang ada di dalam hidup manusia untuk mengingat satu hal buruk dan melupakan 10 hal baik yang pernah terjadi dalam hidupnya.
Itulah sebabnya makanya kita lihat di sekeliling kita, itu orang lebih mudah berpikir negatif atau positif, saudara? Negatif. Ada banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang gampang berpikir negatif. Dan termasuk kita, termasuk saya juga, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita tuh mikirin satu masalah, dan kemudian kita ngomongin, dan seakan-akan tidak pernah ada hal baik di dalam hidup kita. Kenapa? Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia langsung bilang apa? Aduh, gua nih hidupnya gak diberkati Tuhan. Dia lupa bahwa hari-hari yang lalu ada banyak berkat yang dia terima. Cuma gara-gara satu masalah yang sedang terjadi yang dia alami, orang gampang mengeluarkan perkataan apa? Gua memang hidupnya gak diberkati. Gara-gara diputusin pacarnya, gak jadi kawin, dia bilang apa? Gua memang ditakdirkan tidak berjodoh. Padahal pacaran udah 49 kali, ini yang ke-50. Kalau memang gak berjodoh, saudara, gak mungkin ada yang mau 49 cowok sebelumnya. Gara-gara satu masalah kecil. Nah inilah yang disebut negativity bias. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di media aja. Media itu hanya meliput pesawat yang mengalami kecelakaan, namun hampir gak pernah meliput pesawat yang terbang dan selamat. Hal-hal negatif yang diekspos, saudara. Nah, saudara-saudara, kita juga kalau boleh jujur, kita juga punya kecenderungan seperti itu loh. Jangan-jangan hari ini ada orang-orang yang sedang berpikir negatif. Saudara berpikir bahwa Tuhan itu gak baik dalam hidup saudara. Kenapa kok Tuhan itu gak baik? Saudara sebutin satu masalah yang sedang terjadi. Dan saudara melupakan bahwa dulu-dulu banyak di antara saudara yang pernah ditolong Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang saudara terima. Hanya karena ada satu masalah yang sedang saudara alami hari ini, saudara dengan cepat berkata apa? Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu gak baik. Gua memang hidupnya gak diberkati. Padahal dulu-dulu saudara banyak terima berkat. Bahkan saya mau katakan setiap hari kita itu hidup di dalam berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara-saudara, karena kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang negatif inilah yang membuat hidup manusia jadi berat. Coba saudara praktek besok hari Senin. Dari pagi, begitu saudara mulai bangun, saudara pikir negatif. Bangun ngelihat matahari, ini kenapa sih matahari bersinar? Bikin panas aja, gitu kan. Ntar saudara macet, saudara ngomel, berpikir negatif. Kenapa sih Tuhan mesti kasih macet? Nanti kalau hujan, saudara ngomel lagi. Sepanjang hari besok hari Senin dari pagi sampai saudara tutup mata. Bukan mati, tidur maksudnya. Saudara pikir negatif. Kemudian besoknya hari Selasa, ganti. Dari mulai pagi saudara bangun, saudara berpikir positif. Walaupun ada hal-hal jelek, saudara temukan yang positif di dalam hal yang jelek itu. Dari pagi sampai malam. Kira-kira menurut saudara, mana hari-hari yang lebih mudah dijalani? Hari Senin atau hari Selasa? Hah? Halo? Hari Selasa. Udah pada tahu kan? Tapi banyak milih hari Senin masalahnya. Kita udah tahu kalau kita berpikir positif, itu hidup akan lebih mudah dijalani. Tetapi sayangnya, walaupun kita sudah tahu, ada banyak kita lebih memilih untuk memikirkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Dan itulah yang menyebabkan hidup kita menjadi berat. Ketika kita fokus kepada hal-hal yang negatif, kita itu gak bisa ngelihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya banyak orang disuruh bilang begini, kalau ditanya, coba hari ini kita berdoa, dan kita bersyukur untuk 10 kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bingung dia, apa ya? Tapi kalau disuruh nyebut 10 hal buruk yang saudara alami, cepat, 1, 2, 3. Banyak orang sulit menyebut 10 kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa hidup mereka itu memang seharusnya begitu. Contohnya begini, ada banyak orang menganggap ketika dia bangun pagi, dia bisa melek, bisa bernafas. Itu hal yang biasa kok Pak. Memang tiap pagi saya begitu. Ada banyak orang yang merasa bahwa ketika dia bangun pagi, dia melek, dia bisa bangkit dari tempat tidurnya. Ini semua anggota badannya lengkap, anggota badannya nggak ada yang sakit, nggak ada yang cacat. Itu memang sudah seharusnya begitu. Padahal saudara nggak sadar bahwa kalau saudara bisa bangun pagi, saudara bisa bernafas, saudara bisa punya anggota tubuh yang lengkap, dan semua anggota tubuh saudara bisa berfungsi dengan sempurna. Itulah berkat pertama di pagi hari ketika saudara bangun. Halo? Ada banyak orang pagi-pagi bangun badannya nggak bisa bergerak.
Malah ada yang nggak bangun-bangun. Lagi tidur dia mati, saudara. Kalau saudara menyadari, saudara bangun bisa bergerak, semua anggota tubuhnya lengkap, sehingga saudara bisa bekerja, pergi ke kantor, saudara bisa main dengan anak. Saya mau katakan, itu berkat Tuhan loh. Sehingga sebetulnya mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menyebutkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, harusnya bukan menjadi perkara yang sulit. Sebab banyak yang sudah kita terima, pertolongan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Nah, saudara-saudara, kebaikan Tuhan yang begitu banyak, itu seperti kita menghitung bintang di langit. Nah, kalau saudara tadi saya kasih tahu, tema bulan ini adalah counting star. Nah, kita lihat dasar ayatnya apa? Kejadian 15 ayat yang kelima. Ini dasar ayatnya. Ini kisah tentang Abram, saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti apa saudara? Keturunanmu. Nah, apa hubungannya antara keturunan dengan bicara soal berkat? Tuhan menjanjikan keturunan itu sama dengan Tuhan menjanjikan berkat buat Abraham. Kenapa kok begitu, Pak? Karena Abram dan Sarah, mereka itu sudah menikah tapi nggak punya anak. Tentunya sebagai pasangan suami istri yang normal, kalau menikah berkeluarga pasti kepengen anak, saudara. Mereka menanti kehadiran anak. Dan mereka menunggu. Sampai satu kali Tuhan bilang sama Abram, keluar dari tenda. Abram kemudian keluar dari tenda. Dan Tuhan bilang, coba lihat ke langit. Ada apa? Ada bintang. Bisa gak kamu hitung? Gak bisa. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Jadi Abraham dijanjikan bukan cuma satu. Tapi semua dimulai dari satu dong. Ya kan, gak mungkin tiba-tiba Sarah brojol seperti bintang di langit. Dimulai dari satu. Tapi Tuhan udah kasih tahu Abraham bahwa berkatmu itu sebanyak itu. Dan Tuhan sebutin berkat-berkat yang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham mendapatkan berkat. Berkatnya itu sebanyak bintang-bintang di langit yang tidak terhitung. Sebetulnya kalau kita mau jujur saudara, berkat Tuhan dalam hidup kita pun itu udah banyak loh. Benar gak saudara? Siapa yang merasakan bahwa berkat Tuhan begitu banyak dalam hidup saya? Coba lambaikan tanganmu. Berkat Tuhan itu banyak. Seperti menghitung bintang di langit. Saudara. Nah, saudara-saudara, hari ini mari kita belajar sama-sama. Sesuai dengan tema, subtema hari ini. Showing gratefulness. Bagaimana sih kita bisa menjalani kehidupan kita dengan rasa syukur sama Tuhan. Berapa banyak saudara mau menjalani hari-hari dengan rasa syukur? Setiap hari saudara mau belajar bersyukur. Ada yang mau? Coba angkat tangan saudara. Oke, kita belajar sama-sama ya. Nanti saudara lihat deh, kalau hidup saudara setiap hari, saudara mampu bersyukur. Dan rasa syukur saudara itu tidak tergantung dari kondisi. Tapi saudara bersyukur, karena saudara tahu bahwa setiap hari baik. Nanti hidup saudara jadi indah. Saya ingat satu cerita sebelum saya masuk ke poin. Ada seorang raja punya seorang perdana menteri. Dan raja ini senang sekali sama perdana menteri ini. Kenapa? Karena perdana menteri ini suka bersyukur. Setiap kali dia lihat keadaan sesuatu, dia bilang puji Tuhan. Setiap kali dia lihat keadaan baik, dia bilang puji Tuhan. Bahkan kalau ada keadaan buruk, dia juga bilang puji Tuhan. Ini Perdana Menteri unik, saudara. Bersyukur terus. Nah, raja itu sangat dekat sama Perdana Menteri ini. Dia suka pergi berdua, berburu. Kalau berburu selalu sama Perdana Menterinya. Nah, satu kali, raja ngajak Perdana Menteri jalan-jalan di taman. Pada waktu itu di taman, bunga-bunga mawar sedang berkembang. Dan kemudian raja tertarik untuk memetik setangkai bunga, saudara. Pada waktu raja memetik bunga, dia lupa bahwa bunga mawar itu ada durinya. Mawar berduri. Jadi waktu dia pegang gak hati-hati, jarinya ketusuk duri. Spontan raja berteriak, aduh kesakitan. Spontan juga Perdana Menteri berkata, puji Tuhan, saudara bisa jadi Perdana Menteri, saudara. Nah, raja lagi kesakitan. Ngedenger Perdana Menterinya ngomong puji Tuhan, gak siap saudara kondisinya. Sehingga raja marah benar. Ini kurang ajar Perdana Menteri ini. Rajanya lagi kesakitan, dia bilang puji Tuhan. Dalam keadaan marah, raja mengambil keputusan yang salah. Dia suruh pengawalnya untuk nangkep Perdana Menteri. Penjarain, ini orang gak tahu diri. Perdana Menteri di penjara. Perdana Menterinya sedih saudara ya. Nah, satu hari
ketika Perdana Menteri lagi di penjara, raja itu kepengen berburu. Biasanya dia berburu sama Perdana Menteri. Kali ini karena Perdana Menterinya di penjara, dia nggak mau keluarin. Dia tetap mau berburu, dia berburu sama pengawalnya. Nah saudara-saudara, singkat cerita, di tengah hutan raja terpisah dengan pengawalnya. Dan kemudian di tengah-tengah hutan itu, di mana raja tidak tahu tempatnya, raja itu ditangkap oleh sekelompok suku kanibal. Dan dibawa ke desanya. Nah rupanya pada waktu sampai di desanya, raja itu melihat bahwa suku ini lagi mengadakan upacara. Dan akhirnya dia tahu mengadakan upacara mempersembahkan korban. Wah, berarti gua yang akan dikorbanin, kata raja. Kemudian raja dibawa ke kepala suku untuk diperiksa. Kepala suku memeriksa orang yang akan dikorbankan ini. Dan tiba-tiba kepala suku berkata apa? Stop! Kita tidak bisa mempersembahkan orang ini sebagai korban kepada dewa. Kenapa? Karena orang ini punya cacat. Ada luka di jarinya. Bekas apa saudara? Ketusuk duri. Akhirnya singkat cerita raja dilepaskan. Selamat dia. Begitu dia jalan perjalanan pulang, dia nyesel. Aduh, gua jahat sama Perdana Menteri. Seharusnya waktu saya ketusuk duri, saya bilang, puji Tuhan. Justru gara-gara ketusuk duri ini gua gak jadi mati. Begitu sampai di kerajaan, dia suruh Perdana Menteri dikeluarkan. Ketika Perdana Menteri ketemu sama Raja, Raja bilang, Perdana Menteri saya minta maaf. Saya sudah mengambil keputusan yang salah, membuat kamu di penjara. Dan Raja cerita, kalau nggak gara-gara ketusuk duri, saya pasti mati. Harusnya saya bilang, puji Tuhan waktu saya ketusuk duri. Perdana Menterinya nangis. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Kemudian Perdana Menterinya cerita, puji Tuhan Raja, puji Tuhan saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara, saya pasti berburu bersama dengan raja. Nah, mulai nangkap kan ceritanya. Kalau kita ketangkep berdua, raja dilepasin, saya yang dipanggang katanya. Hidup yang penuh dengan ucapan syukur adalah hidup yang indah. Yang setuju katakan amin. Kita masuk poin yang pertama. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dengan ucapan syukur? Showing gratefulness. Yang pertama, take time to count the stars. Supaya saudara punya hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur, saudara mesti mengambil waktu untuk menghitung kebaikan Tuhan. Saudara tahukah saudara bahwa bersyukur itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Bersyukur itu adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan. Itu suatu tindakan yang sengaja dilakukan. Bukan sesuatu yang terjadi dan mengalir begitu saja. Dan kalau saudara melakukan itu berulang-ulang setiap hari, tahukah saudara bahwa sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu lama-lama akan menjadi habit dan menjadi gaya hidup saudara. Kenapa banyak orang hidupnya negatif? Dikit-dikit ngomong negatif, dikit-dikit ngomong mau mati aja, deket-deket sama baygon rasa jeruk. Kenapa? Yang diulang-ulang setiap hari omongan itu terus. Begitu ada masalah, aduh gue mau mati aja. Begitu ada masalah, mau mati aja. Jadi hidupnya mikirannya mati terus. Tapi kalau saudara belajar bersyukur, menciptakan kondisi. Ya, jadi tidak terjadi begitu saja. Saudara harus menciptakan, memberikan waktu untuk bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan. Lama-lama apa? Saudara akan punya gaya hidup bersyukur. Kenapa kok kamu selalu bersyukur? Iya, setiap kali saya stres, saya diam. Ngapain diam? Mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu membuat saya jadi kuat. Bisa nangkap maksud saya? Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk begini. Tambah lama tambah stres. Coba saudara, hari ini saudara yang lagi stres. Saudara yang merasa Tuhan itu gak baik. Saudara yang merasa kenapa ya gua sial melulu ya. Kenapa gua pendekatan melulu dapat kagak. Saudara coba bersyukur. Ambil waktu, diam. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan katakan kepada diri saudara, Tuhan yang dulu menolong saya adalah Tuhan yang sama yang hari ini akan menolong saya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi saudara-saudara, saudara mesti menciptakan suatu kondisi untuk mengambil waktu mengingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara lagi di mobil sama suami saudara atau sama istri saudara, saya sering sama istri saya di mobil kalau lagi berdua, kita ngobrol. Ngobrolin apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan tuh baik ya. Kita ingat-ingat kejadian yang dulu. Tuhan tuh baik ya. Gimana ya kita bisa kenalan sama orang ini ya. Padahal kalau dilihat gak punya akses kita. Kenapa? Kita pengusaha bukan, punya pabrik kagak.
tapi ketemu sama orang yang punya begitu banyak gedung di sepanjang Sudirman dan Tamrin. Begitu banyak apartemen dia punya di sepanjang jalan itu. Begitu banyak departemen store yang gede-gede dan mahal-mahal dia punya di situ. Kita bisa ketemu sama yang punya, kita bisa kenalan, duduk sama-sama makan. Bahkan dia bilang apa? Pak, nih saya kasih nomor telepon saya Pak. Anytime kalau Bapak ada di daerah sini, Bapak mau ngopi-ngopi sama saya, telepon saya aja. Waduh, siapa kita? Kita ngobrolin kebaikan Tuhan. Kita ngobrolin hal-hal yang gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan berikan sama kita. Ngobrolin kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, saya mau katakan, akan membuat saudara jadi tambah kuat. Membuat saudara jadi tambah kuat. Tapi kebanyakan orang begitu ada masalah, yang diobrolin yang negatif, itu mengisap, menyerap kekuatan saudara, bikin saudara tambah lemes. Coba kita lihat Mazmur 34 ayat 8, Daud ngomong apa? Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah ayat ini adalah latar belakangnya. Kalau saudara baca ayat 1, maka saudara akan lihat di situ. Daud berpura-pura gila di depan Abimelek. Siapa Abimelek? Abimelek itu adalah gelar yang diberikan kepada raja orang Filistin. Nah rajanya sendiri namanya adalah Raja Akis. Saudara bisa baca nanti di 1 Samuel pasal 21 tuh kisahnya. Jadi Daud habis ngalahin Goliat, Daud pulang ke kotanya. Begitu nyampe di kotanya, Daud itu dipuji-puji. Tahu ceritanya? Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, begitu ya? Daud berlaksa-laksa, betul kan? Yang muji siapa? Ibu-ibu. Makanya hati-hati kalau dipuji sama ibu-ibu. Gara-gara Daud dipuji sama ibu-ibu, Saul jadi benci sama Daud. Dan Saul mau membunuh Daud. Kemudian Daud melarikan diri ke tempat Raja Akis ini. Daud menyamar. Dia melarikan diri ke tempat Raja Akis, yang mana Raja Akis itu adalah raja daripada Goliat yang dia bunuh. Raja orang Filistin. Tapi Daud menyamar. Waktu Daud menyamar, tiba-tiba pengawal Raja Akis ini melihat, loh ini kan yang ngebunuh Goliat kemarin. Ini kan yang ngebunuh pahlawan kita. Daud ketakutan. Dan dia mendapatkan hikmat. Hikmatnya apa? Dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dikasih hikmat pura-pura gila. Sehingga Raja Akis bilang apa? Bukan, gak mungkin. Dia ini orang gila. Gak mungkin bisa ngebunuh Goliat. Dan kemudian Daud selamat. Makanya Daud menuliskan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud mengingat-ingat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga pengalaman itu membuat Daud bersyukur kepada Tuhan. Setiap saudara pasti punya pengalaman. Pengalaman apa? Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, dipertemukan dengan orang yang sekarang menjadi suami atau istri saudara. Puji Tuhan lupa, ya saya kalau ingat-ingat Pak, aduh saya dapat istri kayak begini mujizat Pak. Kenapa? Setelah umur hidup saya nggak ada yang mau sama saya Pak. Jangankan wanita Pak, anjing betina aja melengos ketemu saya. Mungkin saudara mempunyai pengalaman-pengalaman di mana saudara merasakan bahwa itu kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, mengingat-ingat kebaikan Tuhan itu membuat kita menjadi semakin kuat. Jadi ini yang pertama. Kalau saudara mau hidup saudara dipenuhi rasa syukur, ambil waktu. Di mobil ngomongin. Sama anak saudara ngomongin, Tuhan itu baik loh. Sama istri saudara ngomongin. Ketemu klien saudara, habis dagang, ngomongin kebaikan Tuhan. Gue punya Tuhan baik loh. Ceritain. Karena mengingat kebaikan Tuhan, itu tidak menyerap kekuatanmu, tapi justru menambah kekuatan saudara. Yang kedua, kalau hidup saudara ingin dipenuhi dengan rasa syukur, maka choose what you count. Pilihlah apa yang Anda hitung. Choose what you count. Pilihlah apa yang Anda hitung. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian 41 ayat 50 sampai ayat 52, ini kisah tentang Yusuf, saudara. Dikatakan di sini begini, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku.
Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengatakan apa? Allah telah membuat aku melupakan. Ini jangan diartikan secara harafiah, saudara. Bukan mendadak tiba-tiba Yusuf lupa ingatan, enggak. Tapi di sini artinya adalah Yusuf memilih untuk melupakan. Tidak mengingat kesengsaraannya, tetapi memilih untuk melihat kepada kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa perjalanan hidup Yusuf itu dipenuhi oleh banyak masalah. Dan masalah dalam hidup Yusuf itu timbul sejak Yusuf itu dikasih mimpi sama Tuhan. Dan kemudian ketika Yusuf dikasih mimpi, mimpi itu artinya apa? Bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin. Dan dikatakan bahwa bahkan orang tuanya pun akan tunduk sama dia. Kakak-kakaknya marah, tapi bapaknya nggak marah. Kakak-kakaknya yang marah. Dan sejak itu kakak-kakaknya membenci Yusuf. Dan mereka berencana membunuh Yusuf. Tapi kakak yang tertua bilang apa? Jangan dibunuh. Nanti gimana kita mempertanggungjawabkan kepada bapak kita? Udah masukin ke sumur aja dah. Akhirnya Yusuf dimasukin ke sumur, saudara. Nah, saudara jangan bayangin sumur di Israel itu seperti sumur di Jakarta. Bulat dalam gitu kan kayak pipa. Enggak, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan dikasih lihat satu sumur yang seperti Yusuf dimasukkan ke situ. Dan ada fotonya, saudara. Ternyata sumur itu bawahnya tuh kayak ruangan gede. Ya, Chris ya, lihat ya waktu itu ya. Sempat lihat gak sumur Yusuf? Enggak lihat ya? Jadi bawahnya tuh satu ruangan gede. Ruangannya tuh bisa segede ini loh, saudara. Tapi yang keluar atasnya tuh kecil. Jadi pintu masuknya kecil, bawahnya tuh ruangan gede dan tinggi sekali. Jadi mesti pakai tangga atau diturunin pakai tali dan Yusuf dimasukin ke situ. Yusuf dimasukin ke sumur. Dan akhirnya Yusuf dijual ke saudagar Midian. Dan kemudian saudagar-saudagar Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar. Jadi Yusuf tuh dipindah-pindahin, saudara. Udah kayak mobil bekas aja deh. Jual showroom ini, showroom ini, showroom ini. Dan kemudian di rumah Potifar, Yusuf mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia dipercaya, tapi masalah belum berhenti. Rupanya si Tante Potifar, itu naksir sama Yusuf. Tapi Yusuf nggak mau diajak tidur. Akhirnya difitnah, masuk lagi penjara. Keluar dari sumur, masuk ke dalam penjara. Di penjara pun Yusuf ketemu juru roti dan juru minuman. Mereka dapat mimpi dan Yusuf berkata kepada juru minuman, 3 hari lagi kamu akan dibebaskan. Nanti kalau kamu udah bebas, ingat saya ya, ceritain sama raja bahwa saya nggak ngapa-ngapain tuh Tante Pot, dia aja yang kegatelan. Saya nggak nyentuh dia sama sekali, saya difitnah. Juru minumannya dilepaskan 3 hari kemudian, tapi dia lupa sama Yusuf. Itu kadang-kadang orang begitu ya, udah ditolong nggak diinget-inget. Ini kalau dari muka-mukanya nih banyak yang ngalamin kayak gini nih. Juru minumannya nggak inget-inget sampai satu kali Firaun mendapatkan mimpi. Dan gak ada yang bisa ngartiin. Tiba-tiba juru minuman itu ingat, waktu itu saya diartiin mimpi di penjara. Ada tuh tawan namanya Yusuf. Yusuf dikeluarin, mengartikan mimpi. Jadi orang kedua di Mesir. Dan pada waktu Yusuf mendapatkan anak, Yusuf bilang apa? Allah telah membuat aku melupakan semua kesengsaraanku. Bukan tiba-tiba Yusuf itu lupa akan apa yang dia alami. Tidak. Tapi kalimat itu menunjukkan kepada kita, Yusuf memilih untuk melupakan apa yang membebani hidupnya. Dan dia memilih untuk melihat berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada saudara begini. Di dalam setiap peristiwa itu selalu ada 2 sisi. Level kekuatan kita itu tergantung dari keputusan kita mau lihat dari sisi yang mana. Nah, saya tertarik dengan satu kata dari bahasa Cina, saudara. Yaitu kata malapetaka atau krisis. Di dalam bahasa Cina, kata krisis atau malapetaka itu memakai kata weiqi. Ya, weiqi, bukan muaci. Itu lain, sudah. Nah, ternyata menariknya kata weiqi ini itu adalah gabungan dari 2 kata. Yang pertama adalah kata weishen, yang kedua adalah kata cihui. Cihui. Jadi kata weiqi ini gabungan dari 2 kata.
Yang pertama kata Weishen, yang kedua kata Cihui. Nah, Weishen itu artinya apa? Weishen itu artinya adalah bahaya. Sedangkan Cihui itu artinya adalah kesempatan. Jadi apa yang saya mau tunjukkan di sini? Suatu keadaan itu bisa saudara lihat sebagai satu bahaya, satu penghambat, satu beban, atau saudara memilih untuk melihat dari sisi yang lain. Bahwa ini adalah suatu kebaikan, ini adalah suatu kesempatan. Dan itu tergantung dari keputusan saudara. Kekuatan saudara sangat bergantung kepada keputusan saudara mau lihat suatu peristiwa dari sisi yang mana. Dalam hal ini, kalau saudara selalu mau memilih untuk melihat kesukaran, hidupmu jadi berat. Tapi kalau hari ini saudara memutuskan, karena saudara sudah mengerti firman Tuhan, saudara bilang apa? Oh Tuhan, ternyata saya baru diingetin lewat khotbah hari ini. Kebaikan Tuhan tuh dalam hidup saya tuh banyak sekali. Bahkan di dalam peristiwa yang saya alami, secara manusia gak enak. Tapi saya dengar khotbah hari ini, di dalam semua peristiwa pasti ada dua sisi. Saya mau mencari sisi yang satu. Karena saya percaya di dalam peristiwa ini pasti ada kebaikan Tuhan. Halo? Ada kebaikan Tuhan. Nehemia 9 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini kisah tentang bangsa Israel, saudara. Nah, ayat 11 bilang gini, di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit, mana, untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Jadi ini bicara tentang berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel mendapatkan banyak pertolongan, banyak mujizat Tuhan. Tetapi apa respon mereka? Lihat ayat yang ke-16. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara, bangsa Israel yang begitu banyak mengalami mujizat, malah memilih untuk tidak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Memilih untuk melihat kepada persoalan yang mereka hadapi waktu itu. Dan saudara tahu, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sering kali mengeluh. Gampang bersungut-sungut. Padahal dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan itu udah berbuat banyak loh. Banyak mujizat, disediain makanan, roti dari sorga. Disediain air waktu mereka nggak ada air. Dan saudara pernah berpikir gak? Kasut yang mereka pakai dan pakaian yang mereka pakai itu nggak pernah hancur selama 40 tahun loh. Ayo coba pabrik mana yang bisa buat kayak gitu? Dan itu Tuhan yang buat. Tapi setelah melihat begitu banyak kebaikan dalam hidup mereka, Alkitab bilang apa? Mereka tidak mengingat perbuatan Tuhan. Malah milih apa? Malah mengingat Mesir. Mereka kepengen kembali ke perbudakan di Mesir. Padahal di Mesir itu mereka sengsara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya bangsa Israel menjadi bangsa yang gampang bersungut-sungut, gampang berkeluh kesah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan kalau kita mempunyai hidup yang penuh dengan pengucapan syukur, kita harus memilih apa yang saudara pilih. Pilihlah untuk melihat kebaikan Tuhan. Pilihlah untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Jangan memilih untuk melihat, jangan memilih untuk fokus kepada masalah saudara dan terus-menerus berkata bahwa tidak ada pertolongan. Tapi ingat, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saudara di masa-masa lalu. Dia adalah Tuhan yang sama. Kalau dulu dia membuat mujizat, saya mau katakan, hari ini Tuhan adalah Tuhan yang ahli membuat mujizat. Dan hari esok, dia tetap Tuhan yang sama. Sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya.
Yang ketiga, yang terakhir. Fokus kepada Sang Pemberi. Kalau saudara mau jadi orang yang hidupnya dalam pengucapan syukur, maka saudara harus fokus kepada Tuhan. Gini loh, saudara harus belajar mengucap syukur bukan karena kondisi saudara. Sebab kalau saudara hanya bersyukur karena melihat kondisi saudara, saudara nanti bisa bersyukur, bisa enggak, betul gak? Tergantung kondisi saudara seperti apa. Kalau saudara lagi dapat Kang Tau, bersyukur. Kalau Kang Taunya diambil orang, saudara ngambek. Jadi saudara mesti belajar bersyukur karena saudara melihat kepada Tuhan. Dan saudara belajar percaya bahwa apapun yang terjadi, kondisi apapun yang saudara alami hari ini, dia tetap Tuhan yang baik. Tidak ada rancangannya yang salah. Cuma hari ini saya nggak ngerti kenapa saya harus ngalamin ini. Kita nggak bisa ngerti Tuhan yang tidak terbatas dengan otak kita yang terbatas. Logis gak saudara? Tuhan itu nggak terbatas. Dan saya pernah katakan bahwa Tuhan itu selalu kadang-kadang menuntun kita seperti GPS. Tahu GPS? Goblok pasti sampai. Saudara nggak perlu pinter untuk pakai itu. Loh kenapa seperti itu? Kadang-kadang dia tuntun kita, kalau saudara pakai GPS mau menuju ke satu tempat, pernah gak saudara punya pengalaman, tiba-tiba saudara dibawa dari jalan besar ke jalan kecil, masuk ke gang-gang, tempat-tempat yang gak pernah saudara alami, betul? Dan di situ saudara mulai meragukan, benar gak nih ya, saudara ngecek lagi, benar gak nih ya, tujuan gua ke sini, benar gak nih ya. Tapi kalau saudara ngikutin terus, pada akhirnya nyampe gak? Nyampe. Dan seringkali lebih cepat. Dan waktu saudara sampai di tujuan saudara dapat pengalaman baru, bahwa Tuhan bisa bekerja lewat cara itu. Bahwa untuk pergi ke situ bisa lewat jalan itu. Saudara dapat pengalaman baru. Jadi kalau saudara fokus kepada Tuhan, saudara gak akan gampang kecewa. Dalam Lukas 17, di situ dikisahkan ada 10 orang kusta yang perlu kesembuhan. Ketika mereka sembuh, 9-nya terusin perjalanan. Karena mereka sembuh di perjalanan, saudara. Waktu Tuhan bilang apa? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka belum sembuh. Ketika mereka lagi jalan, tiba-tiba mereka lihat, udah gak ada loh. Yang 9 apa? Ya, gue bisa ketemu bini gue. Gue bisa ketemu anak gue, buru-buru lari. Tapi yang satu begitu dia lihat, sembuh. Dia gak terusin perjalanannya. Dia balik lagi kata Alkitab. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia berterima kasih sama Tuhan. Dia gak fokus kepada kondisinya. Tapi dia fokus sama Tuhan, dia ingat sama Tuhan. Sehingga Tuhan berkata apa? Di dalam ayat 18-19 Lukas 17. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, perhatikan. Orang kusta yang satu ini dapat berkat double porsi. Dia bukan hanya dapat kesembuhan, tapi Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau dapat keselamatan kekal. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang akan dapat paling banyak. Ada amin? Saudara-saudara, karena itu jangan fokus kepada masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan gini, ini penutup nih. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, yang menurut saudara gak baik, saya mau katakan itu baik di mata Tuhan. Sekali lagi ya. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, hari ini mungkin saudara ada yang ngalamin apa? Bangkrut, ditipu orang, sakit dan lain sebagainya. Yang menurut saudara gak baik, itu baik menurut Tuhan. Itu baik. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Saya bawa, supaya saudara bisa lihat, saya minta tolong teman saya. Bisa ditampilin di screen? Saya mau lihat dulu, Ini adalah permen. Sebetulnya saya mau cari M&M, saudara, tapi nggak ada. Jadi saya pakai merek lokal. Saudara lihat, permen ini ada berbagai warna. Dan ini menggambarkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara mau gambarin apa? Yang warna merah mungkin peristiwa yang paling buruk yang saudara pernah alami. Makanya saudara kasih warna merah. Yang warna hijau mungkin ini peristiwa yang menyakiti hati saudara beberapa waktu yang lalu. Semua peristiwa ada yang baik, ada yang buruk. Dan lingkaran ini adalah lingkaran kehidupan saudara. Dan seperti saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa mendatangkan kebaikan.
Kalau Tuhan izinkan semuanya, Tuhan rancangkan semuanya, itu untuk mendatangkan kebaikan. Selama air hidup ini ada, segala sesuatu yang tadinya saudara pikir tidak indah, itu akan menjadi indah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan. Saudara hanya perlu kasih waktu. Kasih waktu supaya Tuhan bisa memperlihatkan semuanya kepada saudara. Saudara hanya perlu kasih waktu supaya segala sesuatu yang tadinya tidak indah itu, saudara bisa lihat keindahannya. Agak lama dikit nggak apa-apa ya saudara ya. Karena tergantung permennya. Kalau permennya import biasanya cepat saudara. Saudara hanya perlu kasih waktu dan saudara lihat, bisa deketin? Bisa deketin lagi? Oke. Segala sesuatu yang saudara pikir nggak bagus, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Dia susun begitu rupa. Saudara berpikir, oh ini nggak baik. Oh ini nggak bagus. Oh ini nggak enak buat saya. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka semuanya itu disusun untuk memberikan keindahan di dalam hidup saudara. Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini kalau saya diamin terus, lama-lama warnanya jadi nyatu di ujung, saudara. Dan akan jadi bagus sendiri. Tapi kalau kita nunggu ini rada lama. Lebih baik nanti saudara ke bawah beli caca, saudara coba di rumah. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Kamu tetap di sini, nanti biar ini muncul kita baca dulu ayat ini. Roma 8 ayat 28, tolong tampilkan multimedia. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa apa yang saudara alami hari ini mungkin buat saudara gak enak. Tapi setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saudara mau berkata, Tuhan Engkau izinkan ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang mau berkata begitu? Lambaikan tangan saudara. Semua itu dirancangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Balik lagi ke sini. Pemain musik siapkan diri. Balik lagi ke depan, bisa? Tuh, bagus gak? Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Untuk suka dan Engkau Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
kita kabar. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.